Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalur kandang 22. Tidak bongkar kegagalan, tidak enak. Oke bolo, kesempatan kali ini yaitu dapat requestan dari rekan-rekan, yaitu takaran pakan baru kita bolo. Oke. Ini pur babi yang sudah kita kasih air hangat bolo. Nah, pur babi itu kan sangat keras sekali. Jadinya saya kasih air hangat. Takarannya itu ini bolo. Tinwal 150 ml ini 2 centong gini bolo. Nah, ini adalah takaran ketika kita juga kasih makan selama 2 hari itu ya, pakai ini bolo takarannya kita. Pakai ini semuanya. Nah, ini 2 centong, kemudian yang keringannya itu 1 centong gitu ya boleh ya. Oke, ini pur babi. Nah, ini nasi aking bolo, nasi aking. Nah, nasi aking ini kalau di sini per kilonya kena 6.000 bolo per 1 kilonya. Nah, ini cuma takarannya sedikit bolo, segini aja, seukuran gini. Nah, yang pur babinya ini 1 kilo 13.000. Dan kita pakai alternatif lain bolo. Kita coba bereksperimen lagi, yaitu pakai bekatul bolo. Pakai bekatul. Jadi kita untuk untuk agar kandungannya tidak terlalu basah, kita campuri bekatul. Nanti gimana? Ini sudah kita terapkan selama hampir 3 mingguan bolo. Nah, saya kalau nggak bereksperimen itu nanti ya, kalau pakannya bagus, kalau jelek nanti ya kasihan yang rekan-rekan semuanya nanti. Jadinya begini bolo ya, takarannya seperti biasa. Ini pakai bekatul bolo. Nanti saya kasih kelebihannya antara bekatul dan polar. Oke, kita racik dulu bolo ya. Setelah nasi aking, yang bawah itu kasih bekatul dulu ya Pak ya, bolo ya. Yang bawah kasih bekatul dulu. Ya, jadinya yang bawah kasih bekatul, baru nasi akingnya kita tuangkan, baru kita kasih namanya pur babi. Oke bolo, kita aduk dulu bolo ya. Oke bolo, setelah kita campur itu jadinya itu ya tetap aja remah seperti yang kita pakai polar gandum bolo ya. Teksturnya itu ya sama. Teksturnya itu sama. Tapi ada kelebihannya dan kekurangannya bolo. Ya, tetap aja kalau pakai sekam pakai bekatul ini. Nah, seperti raga gimana ya teksturnya itu, raga agak ada apanya ya. Ini kan bekatul yang 2500-an bolo. Jadinya ya ada kayak campurannya, jelas bolo. Jelas ada bekatulnya, ini ada campurannya. Campurannya ya tetap aja pakai sekam itu biasanya. Nah, ini agak gimana, kasar gitu loh bolo. Agak ngerenjel kasar gitu. Kalau kita kemarin pakai polar gandum itu teksturnya itu agak lengket gitu bolo, dan aromanya juga enak. Nah, ini aromanya juga enak bolo. Nah, itu kan dari pur babi tadi yang kita rendam pakai air hangat. Nah, itu tadi ada aromanya dari pur babi ini. Mungkin ini ya vitaminnya dari pur babi itu tadi, kandungan nutrisi atau vitaminnya lah, sehingga mengakibatkan aromanya itu tercium itu harum sekali bolo ya. Aromanya itu tercium harum sekali. Nah, kalau kita pakai bekatul ini agak gimana agak terlalu ya tadi bolo, agak kasar gitu loh bolo. Kalau kita pakai polar, nah itu lebih lengket dan lebih cepat airnya itu meresap dibanding pakai ini bekatul ini bolo. Nah, tapi tetap aja kita uji coba dulu bolo ya. Kalau urusan untuk makan itu
di sini tuh aman terkendali bolo. Nah, kita kasih pakan. Kita kasih pakan secukupnya. Kalau untuk para bocil-bocil ini ya 2 kali sampai 3 kali, soalnya apa itu ya, nafsu makannya itu terlalu menggebu-gebu ini bolo, para bocil-bocil ini. Ini juga bocil-bocil. Mak gini aja bolo, kasih pakan 3 jalur kandang dua-dua ini bolo. Nah. Kalau kita akan kasih kasih pur babi yang belum dikasih air tuh agak mengeras bolo, agak keras jadinya ya. Menurut saya sering nggak dimakan gitu loh bolo. Daripada nggak dimakan dan mubazir, mending kita kasih air baru kita campurkan ke pakan yang racikan kita gitu loh. Begitu bolo ya untuk soal racikan pakan. Kalau bisa itu cari kemungkinan itu cari yang lebih murah gitu aja bolo, dan gampang dicari di area sekitar kita gitu bolo ya. Kalau urusan pakan itu mau yang terbaik, mau yang menengah ke bawah, itu boleh semuanya bolo, tergantung dengan isi dompet kita masing-masing. Kan kita punya budgetnya masing-masing. Budgetnya itu tiap orang kan beda-beda. Saya segini ya. Usahakan itu ya yang intinya semua pakan itu terbaik tuh loh, terbaik. Saya pakai nasi aking ini ya alhamdulillah itu ya gendut-gendut bolo. Ya kemungkinan ya dari kandungan nasi itu tadi mengakibatkan itu anakannya itu ya lemu-lemu gitu bolo ya. Ya ini saya terapkan di sini ini sudah 6 bulan ini bolo, 6 bulan, hampir 7 bulan kita terapkan pakai nasi aking. Dan tapi sudah saya otak-atik bolo, ada di video-videonya yang lain, yang di bawah itu ada ya. Kalau pakai pakan gini gimana, kalau pakai gini gimana ya. Semua tergantung dengan peternak masing-masing dan pecinta masing-masing bolo ya. Mau pakai yang mahal boleh, menengah boleh, bawah boleh. Kalau saya ini pakai yang coba untuk pemanfaatan di hal sekitar kita bolo. Itu ya bolo ya untuk soal pakan sesuai dengan budget kita masing-masing. Untuk anakannya ya lumayan bolo. Untuk anakannya lumayan. Nah ini gendut-gendut bolo. Kita kasih nasi aking ya gendut-gendut bolo. Nah, kenapa kok saya pakai nasi aking? Ya, begini bolo ceritanya itu karena di tempat saya ini kan ampas tahu itu sangat susah bolo didapatkan itu. Jadinya itu saya pakai alternatif nasi aking ini bolo. Kan nasi aking cuma dikasih air hangat terusan kan nanti bisa mekar lah gitu bolo. Kalau kita pakai ampas tahu dulu ya, saya sudah bereksperimen pakai ampas tahu fragmentasi. Itu gimana bolo ya, di proses awal untuk fragmentasi ampas tahu itu sangat-sangat menguras tenaga lama bolo. Menguras tenaga bolo ya, mulai dari pemerasan, terusan
baru kita aduk pakai polar, pakai apa, bekatul. Lah itu ada bolo fragmentasi pakai polar sama bekatul itu lebih cepatan pakai polar bolo. Fragmentasian itu itu cepet 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 apa? Cepet jadinya bolo. Kalau saya menurut saya lo pakai apa? Pakai polar itu. Tingkat kehangatannya itu cepat. Tapi ya satu lagi ya, untuk fragmentasi itu bisa dikasih makankan itu selama 3 minggu kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu 3 minggu saja. Di atas 3 minggu itu sudah apa ya, mulai dari aroma gasnya itu terlalu banyak gitu bolo. Kalau di hari-hari ke 4 minggunya itu bolo. Nah, di situ sering saya membuangnya bolo. Lah, prosesnya itu ya lumayan bolo, mulai dari apa, pengeringan. Kalau saya itu untuk pemerasan itu tak kasihkan anu bolo. Itu ada karung. Nah, kemudian saya taruh di mesin pengering, mesin cuci itu bolo. Nah, nanti itu keringnya itu maksimal bolo. Nah, itu dulu saya memeras. Kalau kita memeras ya lama bolo. Nah, kemudian saya taruh di mesin cuci yang spinner itu, yang pengeringnya itu. Lah, itu tapi harus 2 kali sampai benar-benar airnya itu terbuang bolo ya. Itu nanti kandungan airnya itu bisa apa? Bisa maksimal gitu bolo kalau di spinner itu, ketimbang kita memeras gitu bolo. Nah, dari situ nanti kita proses yaitu untuk pencampuran itu pakai polar gandum saja sudah, baru kita masukkan ke drumnya. Usahakan itu pakai apa ya, drum kedap udara. Kalau dulu saya atasnya itu saya kasih plastik bolo. Lah itu masih saya otak-atik lagi dulu itu, kenapa kok di apa ya, di minggu keempat itu aromanya itu tercium kurang enak dan gasnya itu terlalu banyak. Itu masih saya otak-atik di situ. Nah, apa kemungkinan di proses apa atasnya itu saya tutup pakai plastik itu apa kurang maksimal? Kalau saya itu ya kemungkinan kurang maksimalnya dari situ bolo. Jadi ke minggu keempat itu sangat kurang maksimal menurut saya gitu bolo. Nah, setelah dari ampas tahu itu ya terlalu ambilnya juga terlalu jauh juga, jadinya saya memanfaatkan ini bolo, nasi aking. Kok di toko ternak itu ada nasi aking, jadinya saya beli bolo. Jadi saya beli alternatif pakai nasi aking. Dan alhamdulillah ya lumayan bolo, dimakan kok, tenang saja. Pasti dimakan nasinya bolo. Begitu bolo. Untuk soal pakan terserah, mau pakai pakan mahal. Kalau pakai pakan mahal ya usahakan yang apa, yang punya hamster 2 sampai 3 itu pakai pakan mahal enggak apa-apa. Kalau pakai pakan mahal itu contohnya seperti millet, terusan jamawo, terusan yang lain itu pakai kuaci, terusan pakai kenarisit, pakai yang lain juga, itu juga ada pakai biji-bijian itu ya, itu kan pakai pakan mahal. Kalau menurut saya itu kalau pakan mahal itu ya untuk apa ya, untuk hamster sekitaran 3 sampai 5 enggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai pakan seperti itu untuk kelas peternak ya nanti kita akan membengkak bolo. Ya. Nah, kalau pakai pakan menengah lah kita pakai seperti ini bolo. Nasi aking, ampas tahu. Nah, itu ada ampas tahu dikasih apa? Ampas tahu dikasih apa itu namanya, kacang hijau ya, kan ada kasih wortel ya. Pokoknya intinya itu pakan itu yang apa ya,
yang enak di kantong kita masing-masing saja. Soalnya setiap peternak itu pasti beda-beda polo. Setiap peternak pasti beda-beda. Ada yang pakai sayur gitu. Itu boleh ya. Untuk dari segi pakannya di sini cuma begitu aja polo. Kalau sudah habis kayak gini kita kasih lagi polo. Begitu. Untuk soal pakan kita selalu bereksperimen dulu. Nah, ini kemarin ada yang tanya dan saya baru tanggal 5 ini bikinkan polo ya. Soalnya ya saya butuh apa dulu ya, butuh penelitian dulu. Enggak gimana ya, enggak syukur kita langsung upload gitu. Kita amati, oh pakai ini gimana, oh pakai ini gimana, hasilnya gimana gitu polo. Untuk anakan sapian ini bolo. Nah, ya, pergerakan setiap hari begini bolo di jalur kandang 22 ini. Dan ini alhamdulillah anakannya itu ya lumayan bolo. Anakannya lumayan. Nah, itu bolo. Ini indukan awal tapi ya alhamdulillah bisa mengasuh anaknya gitu bolo. Setiap indukan itu pasti berbeda-beda. Nah, ini indukan awal 1. Nah, ini indukan awal 2 polo. Jadi setiap karakter induk itu ternyata berbeda-beda polo ya. Pokoknya intinya ketika dia sedang merojol, usahakan dia itu bikin tenang dulu aja polo. Kalau dia terganggu pasti dia seperti yang kejadian insiden video yang kemarin polo, yaitu ya begitulah polo. Hehehe, pasti dia marah, mungkin dia marah polo. Ya begitulah ya, sebagai seorang peternak itu ya lika-likunya itu tidak sesuai yang kita kita bayangkan polo. Yang kita bayangkan aja cuma sebuah kesuksesan, nah, cuan besar gitu polo. Tapi jangan polo ya. Oke polo, terima kasih atas like dan subscribe-nya untuk jalur kandang 22 ini polo. Terima kasih banyak polo. Nanti jika ada sebuah komentar, nanti kalau ada waktu pasti saya akan buatkan polo ya. Pasti saya akan buatkan. Tapi sebelum buatkan saya tetap harus analisa dulu polo ya. Dan kejadiannya itu yang sudah saya alami gitu polo. Kalau kejadian belum saya alami, saya jelas akan tidak menjawab komentarnya polo ya. Oke. Oke polo, dari jalur kandang 22 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi peternak sukses. Amin amin ya robbal alamin.